Habis itu baru pikirkan apa? Tingkat kesehatan tanahnya. Ayah nggak berbicara masalah kandungan hara tanah, enggak. Karena hara tanah nanti juga akan ada rutin pemasukan nutrisi. Oh, ini juga tercukupi, nggak usah dibahas. Ya. Jadi yang akan Ayah bahas apa? Apakah tanah kita sehat dari calon jamur patogen, mikroba patogen, bakteri patogen, ataupun yang lain-lain. Oke, jelas? Paham? Oke, gimana caranya ya biar ini lahan kita sehat dari calon penyakit, biar lahan kita sehat dari calon hama? Itu yang akan kita bahas. Silakan catat kalau mau. Jadi ini langkah yang kedua setelah kita ngurusin yang penduduk yang pertama tadi, pH, cair organik, KTK. Ya. Habis itu apa? Baru apa? Baru gimana caranya mensterilkan dari calon hama penyakit yang ada di lahan. Oke. Ini caranya. Bentar. Jangan dulu nanya di luar itu lah. Nanti ada sesi-sesi tertentu ya. Nanti malah mumet sendiri. Pahami dulu lah ilmu dasarnya dulu. Untuk mensterilkan lahan dari calon penyakit, ayah itu biasanya memakai konsep apa? Memakai konsep dominansi. Memakai konsep yang lebih banyak yang menguntungkan. Oke. Nah, caranya gini. Ayah nggak yakin petani di lapangan, teman-teman di lapangan pernah melebkan tanahnya. Apa? Apakah ini kandungan mikrobanya apa di lahan? Aku nggak yakin. 99,9, bahkan mungkin 100% lah. Petani di lapangan tuh nggak pernah melemkan apa tanahnya sehat dari mikroba atau apa-apa. Ya. Berbicaranya apa kita? Berbicaranya anggap aja lahan kita jelek wis. Karena kan kita nggak pernah melemkan toh. Ya. Bagaimanapun juga lahan di seluruh Indonesia di kondisi apapun pasti ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang dominannya yang laktogen atau yang baik-baik, ya mikroba yang baik-baik. Ya. Mikroba itu kan termasuk bakteri, termasuk jamur ya, termasuk fungi itu kan mikroba namanya. Atau bisa jadi yang kedua, yang patogennya yang dominan. Nah, yang menjadi masalah saat yang dominannya yang patogen, disitulah permasalahan di dunia pertanian. Kesimpulannya apa? Gimana caranya agar yang dominan di lahan kita adalah mikroba patogen atau laktogen? Laktogen yang dominan, yang baik-baiknya aja. Jadi yang patogen yang bisa merusak tanaman, yang akan menjadi calon sumber penyakit, itu tersingkirkan, nggak ada. Oke. Nah, cuma, ini ada cumanya. Di lapangan petani, bukan ahli mikrobiologi. Aku yakin itu. Sedikit kali yang paham itu. Contoh. Ada yang tahu nggak? Di lahan kita, ini jamurnya apa yang menyerang tanaman kita? Apakah ada dari keluarga Pseudomonas? Apakah keluarga Fusarium? Atau Microbacterium? Atau bla 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 bla? Jarang yang paham. Wis, kita nggak akan bahas itu. Yang akan saya bahas, gimana caranya yang patogen itu tersingkirkan, hilang. Ya, caranya simpel. Apa? Jenengan harus masukkan dari luar apa mikroba patogen yang sifatnya lebih dominan dari yang ada di alam. Ini di alam terbuka di lahan kita itu kan jutaan bahkan mungkin miliaran mikroba yang hidup, ya. Dan secara umum rata-rata tingkat toksik, tingkat angka kuman yang ada di luaran itu rata-rata tertinggi itu 6. Jarang yang 6 ke atas. Jarang. Ya. Artinya misalkan anggaplah Fusarium, entah jenis spesies apapun,
Jarang yang pangkatnya 8, pangkatnya 10 di lapangan di alam bebas jarang. Ya. Biasanya kisaran 4 sampai 6 aja biasanya. Nah, di sini kita bermain logika aja yang sederhana. Kalau jenengan mau nanti yang dominannya adalah yang yang laktogen yang kita masukin, maka carilah mikroba yang pangkatnya di atas 8 minimal. Syukur-syukur yang 10, 11, 12, kalau perlu yang dekat 18. Ya, paham? Kenapa? Karena gini, ya. Ketika jenengan, ini misalkan anggaplah nih lahan kita nih, anggaplah masih standar ya. Kalau seandainya di lahan kita, anggaplah nih misalkan ada fusarium deh misalkan, atau ada jamur antraknosa misalkan, jenengan masukin mikroba yang untuk mengatasi itu, misalkan nih, misalkan yang ada di lahan, anggaplah fusarium itu misalkan pangkatnya pangkat 6, jenengan masukin laktogennya pangkatnya sama 6 akan atau apalagi lebih rendah dari itu, maka nggak bisa ngatasin, dia nggak akan jadi dominan, akan kalah dominan dengan yang ada di lahan kita, nggak ngepek. Bisa dipahami? Ya. Jadi apa? Jenengan harus masukin yang lebih tinggi biar bisa ngatasin, biar jadi dominan di situ, maka dia yang berkembang. Kalau enggak, ya habis. Nih, ibarat logika segini. Misalkan anggaplah penyakit, anggaplah antraknosa deh, misalkan di lahan kita. Atau fusarium. Misalkan pangkatnya, mohon maaf tapi ini perumpamaan aja logika ya. Misalkan pangkatnya RW gitu loh. Jenengan masukin mikroba dari luar yang punya jenengan ya untuk ngatasi. Tapi yang dimasukinnya pangkatnya RT, nggak mempan. Oke. Ya jelek-jeleknya kepala desa lah yang dimasukin. Kubu. Syukur-syukur nanti yang dimasukin camat atau bupati, kalau perlu gubernur, insya Allah menang dia. Paham ya? Nah inilah selama ini banyak kejadian di lapangan. Ya saya sudah masuk biohayati untuk mengatasi jamur-jamur yang di lahan. Kami masukin misalkan nih dari keluarganya Trichoderma misal. Tapi yang jenengan masukin kalah pangkat. Nggak ngepek. Ini pangkatnya mayor di lahan, yang dimasukin kopral mencret. Ya. Paham ya? Jadi harus dimasukin apa? Kalau ini mayor, ya masukinlah letkol minimal. Masukinlah kolonel, syukur-syukur jenderal. Insya Allah bisa ngatasi. Paham? Akan jadi dominan yang akan kita masukin di situ, yang laktogen. Tapi tentu yang dimasukin adalah yang apa? Yang kita butuhin. Ya. Makanya carilah, kalau jangan mau pakai produk yang dibikinkan orang, carilah produk yang komplit, penamat N-nya ada, misal nih, pengurai P-nya, K-nya ada, yang fotosintetisnya ada, bla 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 semuanya ada. Tapi lihat apanya, kandungan angka kumannya, angka toksiknya, pangkat berapa. Ketika pangkatnya di bawah 8, jangan deh, kurang bagus. Ayah khawatirkan gak bisa dominan nanti di lahan. Jadinya nggak ngepek nanti. Ya, paham ya? Tapi jelas, jangan coba mikroba tok. Sorry. Jangan hanya butuh bakteri aja. Karena di lahan, mikroba itu ada bakteri, ada fungi, dan bla 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 macam-macam. Jadi harus yang komplit juga yang dimasukin. Tapi yang pangkatnya tinggi, biar bisa jadi dominan di lahan. Itu untuk ngatasin calon penyakit, baik dari bakteri maupun dari keluarga jamur-jamuran. Jadi pahami? Bisa. Dan ini dilakukan jelek-jeleknya sebulan sebelum ditanami. Sebulan. Ya, biar apa? Biar meyakinkan
kondisi di lapangan betul-betul sudah sehat dari calon penyakit. Belum hama, belum. Ini baru penyakit. Penyakit kan penyebabnya mikroba, bisa dari bakteri, bisa dari fungi. Kebanyakan kan dari dua jenis itu, ya, dari keluarga jenis itu. Kalau sudah paham, sekarang terbuka toh. Jangan sembarangan beli produk yang nggak jelas. Carilah yang sudah jelas-jelas. Terserah dengan apa itu. Ya. Oke, lanjutin. Sekarang gimana ya cara ngatasin calon hama yang ada di lahan? Ayah sarankan, pakai pestisida nabati. Jangan pakai pestisida kimiawi ataupun insektisida kimiawi. Ya. Bisa dipahami? Kenapa alasannya? Yang pertama, ketika jenengan tadi udah masuk biohayati, baik jenis mikroba, jenis bakteri maupun dari fungi, itu yang standar masuk, kemudian jenengan masukin insektisida ataupun fungisida ataupun pestisida, aku khawatirkan, ayah khawatirkan mati. Apanya? Mikroba yang kita masukin tadi. Terkecuali mikroba yang memang sudah tahan dengan insektisida, pestisida, fungisida, herbisida. Udah tahan dengan itu, no problem. Paham? Ya. Alhamdulillah kebetulan kalau KRR sudah tahan dengan itu, bahkan bisa menguraikan pestisida, bisa menguraikan insek, bisa menguraikan herbi, ya. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Makanya ayah sarankan pakai yang dari pestisida nabati atau insektisida nabati. Masukin sebanyak-banyaknya. Dengan posisi yang tepat, komposisi yang tepat, insya Allah itu nggak kalah kok bagusnya dengan apa? Dengan yang kimia. Oke? Kapan? Sama. Saat olah lahan masukin. Masukin jor-joran sebanyak mungkin. Jangan pakai dosis-dosisan. Ya. Apa maksudnya? Biar calon hamanya mati, telurnya mati, ya. Terus larvanya mati, hama yang hidupnya juga mati. Insya Allah ketika jenengan masuk tanaman kita sehat, calon hamanya sudah nggak ada, calon penyakitnya nggak ada, insya Allah tanaman kan sehat. Tinggal ngejaga di mana, di perawatan nanti, ya, yang datangnya dari luar, dari vektor, entah dari tetangga kita kiri kanan, gitu aja. Nggak apa-apa, silakan. Ya, Bang Wiwit. Ya. Kalau misalkan nih 1 liter pakai 200 liter nggak cukup, tambahin aja jadi 1000 liter. Nggak apa-apa. Yang penting bisa nyerap sampai ke bawah. Ya, Bang Wiwit. Bisa dipahami? Makanya kenapa di pola budidaya ya, saat olah lahan wajib masuk pestisida nabati. Dalam hal ini Roma kalau di ayah. Wajib masuk trichoderma, wajib masuk metarigium, wajib masuk Mycorrhiza, wajib masuk KRR saat olah lahan, jor-joran di lahan di awal. Apa maksudnya? Untuk antisipasi calon hama dan penyakit. Itu